Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar firman Tuhan yang kita baca, dengar dan renungkan boleh memperkuat iman kita semua. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan kemampuan bagi kami semua untuk bisa melakukan hari yang baik yang Tuhan berikan hari ini untuk kami kerjakan. Akan banyak hal yang bisa kami peroleh di dalam dan melalui hari ini, tetapi biarlah sebelum kami lebih banyak lagi melakukan dan mengerjakan banyak kegiatan hari ini, kami boleh lebih dulu datang kepada Tuhan, merenungkan dan bergumul di dalam terang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar renungan ini boleh menjadi bagian firman Tuhan yang menguatkan, menghibur kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya membuat sebuah tema renungan kita, yaitu dengan berjudul kita berhadapan dengan yang tak kasat mata. Nah, saudara, saat ini kita sedang memasuki apa yang dikatakan situasi normal baru. Kita bertanya tentang waktu. Kapan ya kita bisa bersama-sama ke gereja Kebonjati lagi? Kita bisa bertanya juga, kapan ya anak-anak kita bisa sekolah lagi? Kapan ya kita bisa berdagang lagi? Kapan ya kita bisa jalan-jalan di mall lagi? Dan banyak kalimat tanya yang dimulai dengan kata kapan. Tetapi juga ada bentuk kalimat tanya lain, yaitu dengan awalan kata bagaimana. Bagaimana nanti kalau kita bergereja lagi di Kebonjati? Bagaimana nanti kalau anak-anak kita bersekolah lagi? Bagaimana nanti kalau kita bekerja? Bagaimana nanti kalau kita berdagang? Bagaimana kalau kita berjalan-jalan keluar? Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa saat ini kita memang sedang dalam keadaan bingung. Kita belum bisa mendapatkan sebuah kepastian dan juga kita berada dalam masa ketidakberdayaan. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang wajar, yang biasa terjadi pada siapapun ketika kita sedang berada dalam masa transisi, yaitu berpindah dari satu situasi kepada situasi yang lain. Dan selanjutnya kita sekarang memasuki masa adaptasi, di mana normal baru akan menjadi suatu keadaan stabil kembali. Kita bisa bangkit, bertahan, dan melanjutkan perjuangan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya berharap bahwa kita tidak lupa bahwa kita, manusia ini, adalah manusia yang utuh dalam hal jasmani maupun juga rohani. Ketika kita melihat ada hal-hal yang kasat mata, sekolah, gereja, mal, pasar, semua itu kasat mata, bisa kita lihat dengan mata ini. Tetapi juga ada hal-hal yang berhubungan dengan yang tidak kasat mata. Dan yang tidak kasat mata itu adalah roh, ruah dalam bahasa Yunani. Carl Gustav Jung, seorang psikolog, mengatakan itu adalah spirit. Spirit itu mendorong kita untuk menghadapi kehidupan. Spirit itu ada di dalam bagian kita beribadah, rohani, iman. Kita punya yang tidak kasat mata, tetapi ada di dalam diri kita. Dan spirit itu adalah yang menghidupi yang kasat mata. Saudara-saudara, Rasul Paulus melihat keadaan jemaat Korintus dan dia menuliskan
Dalam ayat 1 Korintus 6 ayat 19 dia mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Saudara-saudara, setiap kita juga adalah kepunyaan Allah. Ingatlah bahwa manusia atau kita ini ciptaan Allah, buatan tangannya. Sebagai milik Allah, maka perlu kita menjaga kepemilikan itu dalam hal menguduskan tubuh ini. Kita perlu mengendalikan tubuh atau mengendalikan diri ini agar kita bisa mencerminkan atau menggambarkan siapa pemiliknya. Kita perlu bekerja sama dengan yang empunya tubuh ini, yaitu Allah sendiri, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, spiritualitas tubuh kita inilah yang saya katakan sebagai yang tidak kasat mata, tetapi yang menghidupi yang kasat mata. Iman percaya kita menghidupi kegiatan dan keberadaan kita sehari-hari. Nah, saudara, saat ini kita sedang menuju masa normal baru. Dalam terang firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki dua hal yang kita bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kesiapan kita untuk memasuki situasi normal baru. Apakah kita siap? Saudara-saudara, saat ini kita berada dalam tahap awal menuju kondisi normal baru. Dengan berbagai kepentingan yang melatar belakanginya, misalnya, jika terlalu lama diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka dampak kesulitan ekonomi semakin membebani kehidupan kita. Belum lagi adanya pemanfaatan kondisi ini sebagai bagian dari kelompok kecil masyarakat kita yang ingin menghasut dengan tujuan mengganggu pemerintahan kita. Jadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini adalah pilihan yang sulit. Tetapi ini bisa kita lakukan. Kita akan memasuki apa yang dikatakan orang sebagai kondisi herd immunity. Herd immunity adalah situasi bahwa kita akan berada dalam perjumpaan antara orang yang sehat dengan orang yang terdampak virus COVID-19. Atau secara lebih keras, bisa dikatakan kalau kita lengah, kita tidak bisa menjaga kesehatan diri dan sesama kita, maka kita bisa tertular get infection virus COVID-19. Dan yang paling rentan to get infection adalah usia anak-anak dan lansia. Kita berada dalam iman pertanggungjawaban terhadap kesehatan dan hidup yang kita serahkan pada diri sendiri secara pribadi maupun juga di antara sesama kita. Yang kedua, saudara-saudara, karena itu marilah kita siapkan iman yang menghidupi yang kasat mata. Kita memiliki keyakinan dan percaya bahwa hidup kita adalah milik Allah. Kita tidak akan merusak milik Allah ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kita akan menjaga dan saling menjaga satu dengan yang lainnya, agar kegiatan sehari-hari ketika kita memasuki masa normal baru, kita lakukan secara bertanggung jawab dan dalam rasa takut akan Tuhan. Kita tidak akan membawa diri kita dan sesama kita jatuh dalam pencobaan. Istilah jatuh dalam pencobaan dalam konteks sekarang, saya menerjemahkannya sebagai get infection. Suatu kondisi yang bisa membahayakan. Jangan kami
jatuh dalam pencobaan. Jangan kami menjadi orang-orang yang terinfeksi virus karena perlakuan dan sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak menjaga kesehatan diri dan sesama. Karena itu, mari kita tetap optimis, kita memberanikan diri, kita maju terus di dalam perubahan yang sedang terjadi saat ini. Tetapi ingat, kita berhadapan dengan yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, yaitu iman percaya kita sendiri. Selamat memasuki normal baru dan persiapan-persiapannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati.